Sungguh menarik yang telah dijelaskan oleh Bro Makwat dan ditambahkan oleh Pastor John dan Pastor Puji. Saya aja udah pernah datang seminarnya jadi semangat lagi mau datang lagi gitu. Jadi memang panggilan dari dalam itu datang. Nah sebenarnya apa sih yang buat kerinduan untuk datang itu timbul terus tiap tahunnya ketika seminar ini dilakukan? Nah kita punya contoh konkretnya nih. Jadi Pastor John ini selain adalah gembala tadi dia bilang, dia juga adalah sumber anugerah atau orang tua rohani di sebelah kanan saya. Dan sebelah kiri saya ada salah satu anak rohaninya. Dan yang luar biasa adalah hidupnya itu mengalami sebuah transformasi, mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Pasti kan kalian di depan kamera, di depan layar kan pasti berpikir dari Tuhan, gue kayaknya nggak bisa berubah nih. Tuhan bisa nggak sih gue berubah? Ini mungkin jawabannya. Ya. Secara pribadi yang saya alami setelah saya terhubung dengan Bapak Rohani dan terhubung dengan sumber anugerah itu adalah dulu yang saya pikirkan ternyata hidup saya baik-baik saja, fine-fine aja gitu. Ternyata setelah saya terhubung dengan sumber anugerah banyak sekali hal-hal yang diungkapkan, dibukakan yang dimana dulu menurut saya itu satu kebenaran dan sekarang ini saya merasakan bahwa itu jauh dari kebenaran. Jadi sehingga singkatnya dengan adanya sumber anugerah ini hidup saya dipulihkan dari masalah rumah tangga, dari masalah pekerjaan, dari masalah dari semua aspek kehidupan saya merasakan luar biasa dampaknya setelah saya terhubung dengan sumber anugerah itu. Menarik. Jadi perubahan yang datang itu nggak hanya soal melulu rohani, tapi itu juga merubahkan seluruh aspek kehidupannya. Jadi nggak cuma datang ke bukan masalah gerejawinya aja, tapi masalah pekerjaannya, masalah rumahnya, dan mungkin membangun relationship-nya juga berubah. Jadi teman-teman nggak boleh lewatkan hal ini. Nah, nggak sampai di situ aja. Kita juga punya contoh lain untuk perubahan yang luar biasa. Karena kalau dibilang gereja yang tidak lazim tapi hasilnya lazim, berarti ada yang salah. Nah, ini kita kasih contoh lagi bahwa perubahan itu pasti datang. Kalau kita mengikuti sumber yang benar, yang kita terima juga pasti benar dan kamu akan menjadi benar. Nah, kita punya satu lagi nih, Bro Berce. Hidupnya luar biasa, kesaksian hidupnya mungkin bisa menjadi kesaksian yang merubahkan hidup Anda karena cukup memberkati saya dan merubahkan hidup saya. Mungkin Bro Berce bisa share ke kita nih. Terima kasih. Pengalaman hidupnya. Itu pengalaman pribadi saya sebenarnya. Saya dulu bukan apa-apa, saya hancur. Saya di lembah hitam lah kiranya. Tapi setelah saya terhubung dengan Bapak Rohani saya mengalami banyak perubahan. Terutama saya waktu yang paling dahsyat itu kemarin tahun 2021 kan ke Medan. Itu pas COVID lagi zamannya Delta. Nah, di sana saya nggak apa-apa, saya merasa kuat atau apa. Pas baliknya dari sana 2 hari sampai seminggu saya kena COVID. Nah itu, aduh, saya kalau gini saya masih merinding sampai sekarang. Saya tuh hampir lewat karena ininya saya tuh saturasi saya tuh udah di bawah 70. Di bawah 80, sorry. Jadi sekitar 78 dan itu udah bahaya sekali dan saya sudah udah berhalusinasi. Perasaan saya masih di Medan. Saya bisa melihat diri saya nonton TV kok ada diri saya juga di situ. Jadi saya udah ini. Jadi dari situ saya punya sumber anugerah. Akhirnya saya telepon sumber anugerah saya dan menguatkan saya dari keterhubungan ini membuat saya selamat dan saya merubah hidup saya semuanya dirubah di semualah karena kehidupan saya yang dulu kan di lembah hitam terus balik ke sini saya menjadi kuat dan keluarga saya juga semuanya dipulihkan beserta anak-anak saya. Berarti secara nggak langsung Bro Berce ini mau bilang bahwa ketika kita mempunyai sumber anugerah atau terhubung menempatkan diri kita kepada seorang sumber anugerah, di sana nggak hanya ada perubahan, tetapi juga terdapat proteksi. Maksudnya segala sesuatu yang mungkin terjadi atas hidup kita, Tuhan nggak mungkin melakukan semena-mena tanpa memberitahu dulu sumber anugerah. Jadi sungguh luar biasa. Jadi bukan hanya hidupnya yang diubahkan dari hidup masa lalunya. Dulu kalau saya boleh kasih tahu dulu, Bro Berce ini rambutnya panjang.
Tapi sekarang lihat udah ganteng tampan seperti ini. Jadi yang berubah itu bukan hanya rohaninya, bukan hanya hidupnya, tapi total penampilannya. Sampai keluarga saya pun dipulihkan. Betul. Amin. Jadi kalau kalian masih ngerasa ini cuman gertak sambal atau cuman promosi marketing, mohon maaf. Ini perubahannya nyata dari dalam ya. Maksudnya perubahan yang sesungguhnya itu nggak bisa dipalsukan. Jadi kalian kalau mau pastikan, kalian bisa datang dan ngobrol nih sama bro-bro kita yang di sini. Iya. Itu benar atau enggak? Betul sekali. Luar Tapi biasa. satu lagi sih visi yang menarik ya, mungkin tadi kelewat sama Bro Berce ya. Sebenarnya beliau ini 2 kali hampir mati. Oh gitu. Tapi ya Tuhan selamatkan ya, dari dia tadi yang sebut masa silam ya, sampai terakhir yang COVID kemarin. Sebenarnya kalau yang COVID ini saya menyaksikan langsung tuh ketika kita video call, itu keluarga saya bilang, waduh ini gimana nih Bro Berce nih, bisa lewat juga nih. Karena kondisinya kan dia ada komorbid juga ya, seperti bawaan dan harus konsumsi juga obat karena memang masa lalunya kan. Tapi kita percayalah dengan sumber anugerah yang kita punya, ya melepaskan proteksi tadi, ya selamat ya. Karena dia sempat udah hampir putus asa ya. Udah hampir dia bilang udahlah, karena ternyata ya, Pastor, banyak orang meninggal tuh COVID bukan karena sakitnya, Pastor. Betul. Tapi karena mereka tuh putus asa. Nggak ada penguat ya, harapan gitu ya. Jadi waktu beliau ngalamin itu, bener-bener dia udah capeknya, napas tuh susah ya bro. Sampai napas susah banget. Sampai akhirnya sumber anugerah itu beri kekuatan dan dia bangkit gitu ya. Dan dia nggak hanya sekedar bangkit dari tidurnya gitu ya, tapi dia berusaha bagaimana menguatkan diri dia. Dia naik ke atas ya untuk ke tempat kamar anak ya waktu ya. Dia lihat anak-anaknya di situ. Nah disitulah Tuhan memberikan kekuatan baru ya, bahwa ini generasi loh. Kalau dia lewat, gimana anak-anaknya? Betul. Ya itu makanya tadi bicara generasi, saya setuju banget sama Pastor John bahwa ini bicara masa depan. Betul. Karena beliau ini udah di rumah sakit, waktu itu Delta tuh susah loh rumah sakit. Tabung oksigen juga di mana-mana susah ya. Jadi dia tuh ibaratnya waktu di rumah sakit itu berkelimpangan mayat-mayat tuh. Tidur bareng sama mayat. Saya udah tidur sama mayat, udah di kamar mayat malah. Saya ditaruhnya udah. Karena udah susah kan, penanganannya juga udah sulit saat itu. Tapi seperti yang Bro Visi bilang, kita terhubung dengan sumber anugerah itu ada proteksi. Iya. Proteksi. Jadi ya mendengar kesaksian seperti ini, cerita-cerita seperti ini kan maksudnya kalau dibuat-buat pasti ketahuan ya. Jadi saya mendengar kesaksian ini, saya jadi ingin saksian nih. Saya sejujurnya saya ini adalah anak seorang pastor, dan mungkin kalian juga yang nonton di sana, atau mungkin kalian seorang pastor yang punya anak yang hidupnya kalian bisa atur atau arahkan. Saya dulu hidup saya jujur tidak sebaik yang kalian lihat sekarang. Gitu. Maksudnya saya hidup di jalan, pulang hanya numpang makan, kadang nggak pulang. Padahal bapak ibu saya udah pastor. Tapi yang menjadi kesaksian saya bukan hidup lama saya, bukan. Tapi bagaimana keputusan yang dilakukan oleh orang tua saya sebagai seorang pastor untuk meninggalkan semua yang salah dan akhirnya mengikuti yang benar dari sumber anugerahnya. Itu yang merubahkan hidup saya. Bayangkan khotbah yang saya dengar selama 10 tahun tidak merubahkan saya, tapi satu keputusan yang diambil orang tua saya merubahkan hidup saya selama ini. Kalau kalian mau tahu detailnya, kalau bapak-bapak ibu sekalian, para pastor, pengusaha, atau pelayan Tuhan dimanapun kalian berada, mungkin merasa harga yang dibayar terlalu mahal atau harinya terlalu berseberangan, apakah harga itu sebanding dengan perubahan yang akan kalian alami? Jadi putuskan sekarang, pastikan datang dari Tuhan, kalian kejar. Gitu. Mungkin itu aja ya. Ini Brodex ada kesaksian lain. Ya itu seperti yang Berce bilang, bahwa setelah kita terhubung dengan sumber anugerah itu, saya merasakan memang proteksi Tuhan luar biasa. Saya sampai pernah merasakan di satu titik saya cuma berbicara gini, Tuhan, saya pelayanan dari saya SMP SMA, saya udah melayani, dan adik saya juga melayani juga. Cuma satu saat saya merasa saya ada di titik di mana saya benar-benar down, di mana saya cuma bilang gini, Tuhan baik betul, tapi bukan buat saya, buat orang lain. Sampai satu titik di mana saya merasa gitu, Pastor. Jadi saya ngerasa Tuhan itu baik, betul Tuhan baik, tapi bukan buat saya, buat orang lain. Nah, pada keputusan itu saya terhubung dengan sumber anugerah saya. Saya dibangkitkan secara rohani, secara spiritual, secara semangat. Jadi itu yang saya bilang, keluarga saya dipulihkan, usaha saya dipulihkan, semua dipulihkan. Itu
saya rasakan sekali dampaknya itu luar biasa. Makanya saya juga merasa saya ada di jalur ini, ada di jalur apostolik ini. Ini adalah suatu anugerah juga Tuhan kasih ke saya, di mana saya bisa terhubung dengan sumber anugerah itu. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang atau rekan-rekan yang lain yang melihat acara ini, yang melihat siaran kita sekarang ini, saya hanya bilang satu hal, bahwa enggak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama seperti kita. Betul. Ya. Setuju. Enggak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama seperti kita. Jadi kalau misalnya kita yang sudah tahu dan kita yang sudah melihat dan sudah tahu kapan seminar itu, saya merasakan tidak sebanding sih dengan apa yang kita bayarkan, dengan apa yang nanti kita terima. Betul. Ya. Jadi dampaknya akan luar biasa. Amin. Jadi Yang membuat pergerakan ini menjadi sesuatu yang luar biasa adalah bahwa dalam pergerakan ini tidak ada kebohongan. Ya, kalau kita independen, kita berdiri sendiri, kalau tidak ada orang yang mementor kita, ya, kacau. kita bisa saja mengatakan ini benar. Nah, harus ada seseorang yang berani mengatakan kita ini benar, ini salah. Jadi kami berdua di sini sama brother saya ini, kami tidak bisa menyuruh orang taat kepada kami, sementara kami tidak punya seseorang yang kami taati. Iya. Sama seperti Kristus ketika ada di bumi ini, dia taat kepada Bapa di surga. Maka ke-12 muridnya pun taat kepadanya. Nah inilah estafet. Jadi tidak ada kebohongan di sini. Jadi barometer keberhasilan pelayanan saya, sebutlah seperti itu, adalah ketaatan saya kepada sumber anugerah yang diberikan kepada saya, itu akan menginfluence orang-orang yang mengikuti saya. Iya. Jadi seperti itu. Sama dengan pernyataan Paulus berkata begini, ikutilah teladanku sebab aku mengikuti teladan Kristus. Jadi inilah yang berkesinambungan. Ya. Kenapa saya taat kepada sumber anugerah saya? Karena beliau pun taat kepada Bapak rohaninya. Kenapa dia taat kepada Bapak rohaninya? Karena Bapak rohaninya pun mempunyai Bapak rohani juga. Jadi dalam pergerakan ini benar-benar semua berjalan dengan jujur. Dan kita nggak bisa bohongi Tuhan. Karena Tuhan itu kan melihat hati. Sebab kalau anak-anak kita tiba-tiba kita melihat mereka tidak taat kepada kita, sebenarnya gampang kok. Itu karena kita tidak taat. Itu saja. Jadi dalam pergerakan ini nggak ada kebohongan lagi di sini. Amin. Ya, seperti itu. Mendengar sharing yang diberikan oleh Pastor Puji, saya sedikit tergerak hati saya bahwa Yesus saja butuh proses. Good. Sebelum dia bisa menerima mandat surgawinya dia itu, dia membutuhkan proses. Dia membutuhkan bapak ibu yang kita pikir sepele lah. Maria dan Yusuf kan nggak pernah terlalu sering dibahas. Yang lebih Betul. sering dibahas adalah bapak di surga. Tapi saya mau kasih pertanyaan ke Pastor John mengenai bahwa Yesus sendiri pun harus dibangun supaya memenuhi panggilannya. Iya. Berarti Ada proses ya. ya di seminar ini yang akan dibahas adalah mungkin apakah ada hubungannya dengan ini Pak, membangun proses sampai ke panggilan kita yang sesungguhnya. Oh, itu pasti ada. Karena bertitik tolak dari apa yang visi katakan tadi, seperti Yesus ada di bumi, dia harus mentaati Bapa dan ibunya, Yusuf dan Maria. Dia memperlihatkan ketaatan kepada yang kelihatan. Betul. Kalau yang kelihatan saja kita tidak taat, Betul. itu kan tidak mungkin kita bisa taat kepada yang tidak kita lihat. Iya, itulah. Tapi selama ini di mimbar-mimbar gereja itu selalu diajarkan jangan lihat saya, lihat Tuhan. Padahal yang harusnya yang kelihatan dulu kita taati, Betul. nanti yang kelihatan bawa kita kepada yang tidak. Iya. Dan supaya kamu dapat mempunyai ketajaman melihat yang tidak kelihatan, datanglah seminar ini.